Biar di channel Bapak itu online. Satu, Sama-sama. Sama-sama. 1, 2, 3. selamat malam Pak Amaral. Selamat malam. Bisa jelaskan sedikit terkait dengan kegiatan Kongres FKPTT yang akan dilaksanakan di Kupang? Ya, Kongres FKPTT yang pertama akan kita selenggarakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 November. Tanggal 29 itu acaranya pembukaan dan Kongres itu sendiri akan berlangsung pada tanggal 30 November. Acara pembukaan Kongres itu akan dihadiri oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Samarician Sanego, akan menghadiri langsung untuk membuka Kongres pada tanggal 29 November. Gambaran acara Kongres itu seperti apa yang akan dilaksanakan? Ya, semua jadwal kita sudah susun, persiapan kita sudah siapkan menghadapi Kongres. Jadi acara pembukaan itu sendiri acaranya adalah penyambutan Bapak Menteri di pintu gerbang kantor Golkar. Kemudian kita arak Bapak Menteri sampai di teras. Kemudian dari teras akan diiringi dengan tarian tradisional sampai tempat duduk. Di pintu gerbang itu akan diterima oleh pasukan adat yang kita sudah siapkan. Berapa peserta yang akan hadir di acara pembukaan dan Kongres sendiri? Peserta sendiri ada 16 DPW seluruh Indonesia, ada 17 DPW yang sudah dibentuk akan hadir semua. Kemudian ada 33 DPD, ya itu 13-nya ex kabupaten tim-tim, 13 kabupaten ex tim-tim. Kemudian ada pimpinan dulu PPI, itu juga diberi kesempatan untuk hadir semua, ada 13 juga. Ditambah lagi barisan muda FKPTT tingkat DPP, kemudian Atsabe itu anak Dawang, sahabat Euriko, itu juga mereka punya organisasi tingkat DPP-nya ada. Kemudian peninjau terdiri dari tokoh masyarakat dan juga barisan muda FKPTT di tingkat DPD-nya. Total seluruh peserta itu hampir 300 orang. Kemudian ditambah lagi masyarakat yang hadir pada saat pembukaan itu total diperkirakan 1.500. Siap. Rangkaian kegiatannya ada selain Kongres, ada kegiatan lain seperti apa? Kegiatan Kongres rangkaiannya adalah pertama pengukuhan Patriot Bela Negara, pengukuhan di sini di kantor di sekretariat FKPTT. Kemudian ziarah ke Taman Makam Pahlawan, itu akan diadakan pada tanggal 28. Patriot Bela Negaranya ada berapa banyak yang akan dikumpulkan? 270 orang yang akan hadir. Yang akan hadir. Lokus kegiatan Kongres ini akan berlangsung di mana? Di kantor Partai Golkar. Sudah mendapat izin dari Partai Golkar dan seluruh proses perizinan Kongres juga sudah selesai semua. Sampai sejauh ini kesiapan panitia Kongres sendiri sudah mencapai berapa persen? Sampai hari ini sekitar 90%. Tinggal kita action saja. Tanggal 28 kita geladi kotor dan geladi bersih dari siang sampai sore.
kekuatan kepanitiaan ini berapa banyak yang dikerahkan? Ya, ada bervariasi dari seluruhnya sekitar 80 orang kekuatan penelitiannya. Hanya saja memang ada yang kesibukan, jadi tidak ada semua, tapi semua ketua seksi tadi semuanya ada. Mungkin harapan dari pelaksanaan kongres ini sendiri, dari selain sebagai panitia, mungkin sebagai bagian dari FKPTT sendiri, kongres apa yang diharapkan dari kongres pertama ini bagi FKPTT sendiri? Pertama agenda dulu, agenda kongresnya. Agenda kongres itu sendiri pertama membahas, mengesahkan dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Semuanya sudah ready, tinggal kita bawa ke kongres. Kemudian yang kedua, pemilihan ketua umum DPP Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur. Nah, kalau itu semua prosesnya berjalan lancar, maka anggaran dasar ditetapkan, kemudian ketua umum terpilih, dan juga program yang akan kita bawa ke kongres itu nanti di kongres bahas dulu. Ada beberapa poin program, kemudian kongres membahas apa persoalannya, kemudian solusinya apa. Jadi program ini kita susun di dalam kongres, kemudian tidak hanya program saja tapi cari solusinya. Ya, mungkin dalam pemilihan ketua umum nanti ini, kira-kira ada berapa nama yang sudah teridentifikasi akan berkompetisi menduduki jabatan ketua umum? Kalau saya baca baca suara-suara lewat WhatsApp, kemudian pembicaraan dari orang ke orang, itu nampaknya belum ada calon yang bisa menggantikan Pak Erick. Jadi masih kandidat tunggal, Mas. Ya, kita lihat nanti perkembangan di kongres. Apakah tunggal atau memang masih ada calon lain, karena kita tidak membatasi hak DPW dan DPD yang akan hadir. Ya. Harapan Pak, Ya. Pak Amaral, harapan terkait dengan kegiatan ini, harapannya seperti apa? Harapan kita adalah pertama sukses dulu, kongres ini bisa sukses, kemudian nanti implementasi programnya seperti apa. FKPTT ini didirikan pada tahun 2021. Ya, ada perjuangan untuk mensejahterakan para pejuang. Yang salah satu yang sudah terwujud itu adalah membangun rumah sebanyak 2.100 di Kecamatan Paduleu, Kabupaten Kupang. Itu sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, memproses pengajuan calon veteran para pejuang ini. Selama kepengurusan ini ada 60 orang yang sudah diangkat menjadi veteran. Dalam perjuangan ke depan, harapannya adalah anggota veteran ini bisa diajukan tambahan karena memang mereka pernah berjuang selama di Tintin. Kemudian yang kedua, perumahan. Ada beberapa program yang kita susun, tapi yang sudah dilaksanakan itu yang nyata itu adalah rumah dengan veteran. Ada lagi yang misalnya kaderisasi lewat TNI, itu juga ada, tapi 1-2 yang melalui negosiasi Pak Eriko bisa lolos. Kemudian yang kedua, di ASN ada beberapa yang lolos tapi dengan kemampuan sendiri untuk kompetisi lewat tes. Tapi itu juga ya anak-anak para pejuang yang lolos lewat tes. Baik Pak Amaral, makasih, selamat malam. Selamat malam.